Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis kebijakan kurikulum K13. Ketika kita berbicara mengenai kurikulum ataupun perubahan kurikulum, termindset dalam pikiran kita bahwa ini adalah momok yang sangat mengganggu, bahkan sangat menakutkan. Kenapa sangat mengganggu dan bahkan sangat menakutkan? Karena akan terjadi perubahan yang mana kita sebagai guru tentu beranggapan dengan perubahan itu kemudian kita akan mengulang. Akan terjadi pengulangan, dan pengulangan. Maka inilah kemudian yang menjadi momok bagi kita. Belum lagi kita menguasai satu kurikulum, misalnya KTSP, sebelum keluarnya kurikulum 13, maka sudah lahir K13. Inilah kemudian yang menjadi problem kita. Inilah kemudian yang menjadi persoalan kita terkait dengan perubahan kurikulum. Tapi yang pasti Bapak Ibu, perubahan kurikulum arahnya tentu adalah dalam konteks perbaikan. Perbaikan, penyempurnaan dari kurikulum yang lalu, K13 misalnya, KTSP misalnya ke K13. Memang kalau kita lihat sejarah dalam perjalanan kurikulum pendidikan di negara kita ini sudah sering kali berubah. Bahkan terakhir berubah ini yang akan kita bahas di tahun 2013. Hampir sudah 8 tahun kurikulum ini sudah ada, tapi masih menjadi banyak menjadi koreksi bagi kita tentang bagaimana kemudian K13 ini apakah mampu sudah menjawab tantangan zaman, apakah mampu sudah menjawab tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang menjadi pertanyaan kita yang yang mungkin masih berkecamuk di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita menganalisis K13 itu, kurikulum K13 itu, tentu kita harus melihat dari segala sudut apa kemudian tujuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, merubah kurikulum ini. Seperti yang saya katakan tadi, kurikulum ini dirubah, kurikulum KTSP dirubah ke kurikulum K13, tujuannya adalah untuk perbaikan, untuk menjawab kebutuhan zaman, untuk menjawab tuntutan zaman. Karena di K13 siswa dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif. Siswa dituntut lebih kemudian mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, keterampilan-keterampilan yang ada dalam dirinya. Maka tujuan dari K13 ini dibuat berdasarkan kepada tujuan pendidikan nasional kita. Yang mana tujuan pendidikan nasional kita adalah mempersiapkan siswa yang kreatif, yang inovatif, kemudian mampu mengembangkan potensi dirinya,
menjadikan siswa yang berakhlak karimah, yang demokratis, sehingga kemudian potensi dalam diri siswa itu melalui keterampilan yang dimilikinya bisa berkembang dengan baik. Itulah yang diharapkan dari K13 ini. Kelebihan-kelebihan dari K13 ini dapat kita lihat bagaimana siswa dituntut untuk lebih kreatif seperti yang saya katakan tadi. Kemudian siswa dituntut lebih inovatif, keterampilan terus diasah, penilaian-penilaian dilakukan dari segala sudut. Tidak hanya kognitif saja yang dinilai, tapi afektif, sikap, psikomotorik, keterampilan juga menjadi penilaian. Ini yang diharapkan dari K13 ini. Bagaimana kemudian seorang guru dalam konteks memberikan penilaian itu tidak hanya dalam kognitifnya saja yang dinilai, tetapi kemudian sikapnya menjadi prioritas penilaian kita, kemudian keterampilannya juga, karena yang diharapkan adalah dalam K13 ini siswa yang mempunyai sikap berakhlak karimah tentunya seperti tujuan pendidikan kita, kreatif tentunya, inovatif tentunya, kemudian pastilah mempunyai kognitif, pengetahuan, dan memiliki keterampilan psikomotorik. Tentu yang paling utama juga adalah kedalaman spiritual yang menjadi penilaian di dalam K13 ini. Maka di dalam K13 itu selalu selaras dengan tujuan pendidikan kita, menjadikan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedalaman spiritual menjadi salah satu hal terpenting yang menjadi penilaian di K13 ini. Tapi persoalan kemudian, bagaimana K13 ini juga di samping belum dipahami oleh guru secara utuh, juga masyarakat kita belum memahami apa sesungguhnya yang menjadi tujuan utama di dalam K13 ini. Dan ini adalah tugas guru untuk menyampaikan kepada orang tua murid bahwa K13 itu tujuannya tidak hanya adalah menjadikan siswa itu pintar, tapi kemudian mempunyai sikap, mempunyai keterampilan, dan mempunyai kedalaman spiritual. Ini yang belum tersampaikan ke masyarakat. Maka kemudian di masyarakat kita, di hasil laporan penilaian siswa, atau lebih kita kenal dengan rapot siswa itu, yang dilihat adalah angka kognitifnya saja. Orang tua siswa tidak melihat aspek sikap dan aspek psikomotorik. Ini yang menjadi persoalan kita. Selalu yang diagung-agungkan oleh orang tua siswa adalah kognitifnya saja. Tidak melihat bagaimana sikap, tidak melihat bagaimana bagaimana keterampilan psikomotorik daripada anak tersebut. Ini yang menjadi persoalan kita. Ini yang menjadi momok di tengah-tengah kita dalam kemudian menjalankan K13 ini. Tapi yang pasti seperti yang kita katakan tadi, kelebihan dari K13 ini kemudian adalah dengan siswa yang diharapkan menjadi kreatif, iya. Kemudian guru bagaimana lebih inovatif daripada siswa yang kreatif dan inovatif tentunya.
mencari strategi-strategi terbaru, bagaimana menghidupkan suasana kelas, sehingga kemudian keterampilan-keterampilan siswa itu bisa tergali dengan baik. Ini tugas guru. Tugas guru yang sebagai fasilitator untuk menggali potensi yang ada di dalam siswa. Nah, itu yang penting sangat kita lihatkan. Kemudian dalam konteks pembelajaran di K13 itu dikenal dengan remedial misalnya. Harus tuntas, pembelajar tuntas. Siswa harus tuntas. Belajar siswa harus tuntas, harus selesai. Tidak ada siswa yang kemudian tidak memenuhi standar penilaian yang ditetapkan. Apabila tidak lulus dengan standar yang ditetapkan, maka dia akan mengulang sampai lulus. Ini baik, ini bagus. Tapi persoalannya kemudian ketika siswa tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Disinilah guru harus kreatif, lebih inovatif. Maka saya katakan tadi, jangan kemudian guru salah dalam mengambil kesimpulan bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator, dibiarkan siswa. Tidak. Artinya guru itu harus lebih kreatif daripada siswa karena akan menghadapi siswa yang lebih kreatif. Itu tentunya. Kalau kita berbicara mengenai kekurangan, setelah kita analisis tadi berbagai kelebihan yang dimiliki oleh K13, dalam analisis kita tentunya pasti ada kelemahan-kelemahan. Ya, pasti. Nah, kelemahannya apa misalnya? Beban yang terlalu banyak. Ya. Disinilah kita penyesuaian antara bagaimana proses belajar itu, dan saya yakin juga dan berdasarkan pengamatan saya, orang tua siswa lebih senang ketika anaknya lama belajar di sekolah ketimbang harus di rumah, karena di rumah juga bisa kita lihat anak kurang terarah, maka banyak sekarang lahir sekolah-sekolah full day school. Tinggal bagaimana sesungguhnya yang menjadi persoalan itu adalah tingkat kesejahteraan guru yang belum memadai, sehingga guru merasa terlalu banyak beban. Satu harian di sekolah, alokasi waktu per mata pelajaran yang tentunya lebih panjang daripada kurikulum biasanya, akan tentu memberatkan guru di tengah-tengah persoalan ekonomi yang dihadapi guru, yang tentunya seperti yang kita ketahui kurang sejahtera. Ya, kemudian guru tidak bisa fokus karena kurang sejahtera, tentu ya. Masih banyak guru-guru kita di guru-guru swasta khususnya yang belum sejahtera, yang bergaji 200.000. Ya, ini persoalan kita, ini problem kita. Bagaimana kemudian guru-guru ini bisa sejahtera sehingga fokus dan sehingga lebih profesional, sehingga mampu melakukan transfer of knowledge dengan baik, transfer pengetahuan dengan baik, sehingga siswa tadi tergali potensinya, sehingga siswa tadi betul-betul sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, berakhlak baik, kreatif, inovatif, memiliki keterampilan, demokratis, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa kemudian menjadi problem kita di dalam K13 ini? Tentunya sarana dan prasarana yang tidak mendukung, kurang merata. Buku juga yang seharusnya hal prioritas di K13 ini juga belum memadai. Ini menjadi persoalan kita. Ini yang harus terus kita perbaiki. Kritik yang kita berikan adalah kritik yang konstruktif kepada pemerintah. Bagaimana kemudian mengadakan ini sehingga kualitas pendidikan, tujuan yang bagus itu tadi dari K13 ini bisa tercapai. Itu yang kita harapkan.
Kemudian tentu tingkat keaktifan siswa yang kalau kita katakan kurang kurang merata. Kalau di desa dengan di kota tingkat keaktifan siswa sangat berbeda. Kalau kita di kampung dulu sekolah, kalau nggak dilibas dicambuk nggak jalan, beda sama di kota. Keaktifan siswa kurang merata. Tinggal bagaimana kemudian dalam konteks keaktifan siswa ini diharapkan guru mampu membangun, diharapkan guru mampu untuk menggali potensi yang ada sehingga siswa bisa aktif di kelas, menghidupkan suasana kelas. Maka dibutuhkan metode-metode pembelajaran yang kreatif dari seorang guru untuk menghidupkan kelas. Kemudian strategi-strategi pembelajaran. Ini yang harus dilakukan oleh guru. Ya, ini yang harus dilakukan. Memang ini berat. Tapi tujuan kita, ingat, kita adalah pahlawan tanpa jasa. Sebagai pahlawan tanpa jasa, kemudian kita harus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan. Ingat, ini adalah amal jariah bagi kita semua tentunya. Bagi Bapak Ibu sebagai guru pahlawan tanpa jasa, insya Allah dengan amal jariah kita itu kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di surga Jannatul Naim. Masih banyak kemudian analisis kita tentang kebijakan kurikulum K13. Tentu ada kekurangan kelemahan dari analisis kita inilah kemudian kita memberikan rekomendasi terhadap terhadap pemerintah perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di K13 ini. Tujuannya sudah bagus, bagaimana siswa merdeka, kelas merdeka, kemudian kelas yang demokratis, siswa kemudian siswa kemudian bisa lebih berinovasi, ya. Tapi caranya untuk mewujudkan itu tidak terlepas terlepas dari bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh guru. Bukan kemudian guru itu kalau kita katakan lebih pasif, tidak. Guru itu harus lebih aktif dari siswa, mencari, berpikir, apalah tatafakkarun, berpikir bagaimana strategi-strategi untuk menggali potensi untuk siswa aktif, untuk siswa inovatif. Itu yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh guru-guru kita tentunya. Sebagai apa? Sebagai pahlawan tanpa jasa. Kalau kemudian timbul pertanyaan, bagaimana peran pemerintah? Tentunya peran pemerintah sudah dioptimalkan. Mereka sudah berjuang mengadakan pelatihan-pelatihan. Tapi kemudian masih banyak yang belum terjamah. Iya. Disinilah dibutuhkan bagaimana sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan daerah untuk kemudian terus memberikan bimbingan, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru supaya mampu mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh K13 ini. Ini yang dilakukan. Kesejahteraan terus ditingkatkan. Itu yang harus dilakukan. Kemudian ada muncul di beberapa pertanyaan yang sampai ke kita persoalan dengan KKG, kelompok kerja. Apa tujuannya? Tentu untuk meningkatkan profesionalisme guru. Untuk kemudian apa lagi? Untuk mencari solusi tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru sehingga dengan diskusi-diskusi yang ada, kesulitan-kesulitan guru dalam melakukan transfer of knowledge untuk mencapai tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, ya. Jadi itu dia saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, intinya di K13 ini kita siswa diharapkan lebih kreatif, inovatif, dan tentunya guru harus lebih kreatif dan inovatif untuk membangkitkan siswa yang aktif, kreatif, dan inovatif. Kalau gurunya pasif ya tidak jalan juga. Makanya saya di kelas itu yang lebih saya nilai itu di samping kognitif adalah keaktifan di kelas. Partisipasi pembelajaran itu penting. Keterampilannya iya, sikapnya iya, afektif sikap. Ya, bagaimana sikapnya ini yang harus kita lihat. Maka di K13 ini ada masuk materi tentang mata pelajaran lah kita katakan. Bahkan di kampus juga sudah ada pendidikan
karakter, mata kuliah pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti. Ini sangat penting di tengah-tengah kemerosotan akhlak dan budi pekerti generasi-generasi bangsa kita. Inilah yang kemudian harus betul-betul kita lihat. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat analisis kita tentang kebijakan kurikulum K13. Tentu mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi perbaikan-perbaikan K13 ini menjadi lebih sempurna. Apapun itu pasti ada kelemahan dan ada kelebihan, ada kekurangan itu tentu. Nah, kekurangan-kekurangan itu berdasarkan analisis kita, hasil penelitian yang kita lihat adalah untuk kemudian kita memberikan rekomendasi sehingga perbaikan-perbaikan tentu dapat kita lakukan. Akhirnya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.